Shalom, shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari semua dimanapun berada, puji Tuhan, terima kasih sudah ikut dalam join Zoom Marketplace Break to Prayer pada malam hari ini. Saya bersyukur dan suatu kehormatan bagi saya boleh berbagi kesaksian pribadi pada sore hari ini. Ya, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan, dan bahkan bagaimana berkat-berkat Tuhan yang saya alami dalam hidup ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Didi Mulyana. Saya sekarang adalah pimpinan dari salah satu perusahaan logistik yang ada di Jakarta. Saya berkeluarga, istri saya adalah teman kerja di kantor, ya sejak waktu masih muda dulu. Dan Tuhan berkati saya dengan 2 orang anak. Saya akan share ya keluarga kami. Nah ini keluarga saya, ya saya diberkati dengan 2 orang anak, ya. Yang pertama perempuan, ya, dia sedang ambil Master of Teacher dan sambil bekerja di salah satu sekolahan di Sydney dan aktif juga dalam pelayanan di salah satu gereja yang ada di Sydney. Yang kedua laki-laki baru selesai dari uni dan juga masih tinggal di Sydney. Bapak Ibu Saudara, saya mau menceritakan bahwa latar belakang saya adalah dulu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Orang tua saya itu pedagang kelotongan di pasar, ya, dan harus menghidupi 4 orang anak. Dan kami 4 bersaudara. Saya anak yang sulung, ya. Saya sekolah dari SD sampai SMA di sekolah negeri. Hidup saya waktu masa kecil tergolong sangat sulit dan susah, ya. Kemudian selepas SMA, ya, saya ingin kuliah, tetapi saya memilih jurusan pelayaran karena saya pikir kuliah dengan menggunakan seragam. Saya akan share bagaimana ini foto waktu saya kuliah dulu, ya. Bapak Ibu bisa lihat, ya. Ini calon-calon perwira kapal, saudaraku. Nah, karena apa? Kuliah ini menggunakan seragam, jadi saya bisa irit pakaian, ya. Walaupun istilahnya satu minggu itu tidak ganti pun orang tidak tahu, gitu, karena kita pakai seragam. Tentunya tidak, ya saudara. Nah, biaya yang bisa terjangkau dengan kondisi ekonomi keluarga, ya biasa juga tidak terlalu mahal. Nah, puji Tuhan, ternyata waktu masa kuliah itulah saya mulai mengenal Tuhan. Dan waktu itu saya diajak teman untuk ke gereja, di mana ada doa setiap Jumat malam, yaitu doa semalam suntuk. Yang sebenarnya tujuannya ya karena ada makan malam, ya. Tetapi ternyata disitulah saya mulai percaya Tuhan dan merasakan bahwa saya butuh Tuhan. Nah, awal pertama kali untuk bekerja, itu juga tidak sengaja, waktu itu saya mengajukan pembuatan skripsi pada tahun sekitar 1989, ya, waktu saya mau buat skripsi. Yang ternyata puji Tuhan, saya dipertemukan oleh personalia dan ditawari untuk bekerja di salah satu perusahaan pelayaran. Dan saya diterima, dan saya ditempatkan di gudang sebagai checker, ya, di Pelabuhan Tanjung Priok. Tapi saya merasa tidak terlalu cocok untuk pekerjaan itu. Kemudian saya mencari lowongan lain, dan singkat cerita, saya diinterview oleh salah satu perusahaan pelayaran lagi, ya, tetapi kemudian saya diterima, ya puji Tuhan, saya diterima dengan posisi sebagai import department dan merangkap operasional. Nah, waktu itu gaji saya hanya Rp125.000, sangat pas-pasan. Bayar kos Rp25.000, dan saya harus hidup 1 bulan dengan Rp100.000. Dan saya berusaha menghidupi tanpa ingin membebani orang tua saya. Nah, saat itu saya kos di belakang terminal Cililitan. Setiap hari saya bekerja itu naik bus, ya, dari mulai terminal Cililitan sampai kantor saya tempat bekerja. Dalam bekerja saya punya semangat yang tinggi karena saya bersyukur Tuhan Tuhan berikan saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan background pendidikan saya. Saya bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Dan ada beberapa case diuji mengenai integritas dan mengenai kejujuran dalam bekerja. Suatu ketika
saya diminta untuk store uang di bank. Ya, saya sudah ambil uang dari bagian keuangan dan saya bawa ke bank. Dan waktu saya sampai di bank, ternyata saya mendapatkan uang itu lebih, ya sekitar hampir 2 kali lipat dari gaji saya. Nah, kemudian saya ingat kata orang tua saya bahwa bekerja harus jujur, ya. Dan kemudian saya kembalikan uang itu ke kantor. Mungkin dari situlah mulai saya dipercaya. Tetapi ada case-case yang lainnya juga. Tidak lama kemudian saya dipercayakan untuk menjadi marketing. Ya, saya dinaikkan, dipindahkan dari bagian operasional, bagian import department, kemudian saya pindah jadi marketing. Dan saya bekerja dengan sungguh-sungguh, ya dengan target yang ditetapkan dan saya mencapai target. Puji Tuhan, itu karena semua penyertaan Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan itu menyertai saya waktu saya bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, dan menunjukkan integritas saya bekerja. Pada tahun 1991, saya dipercaya dan dipromosikan, ya karena perusahaan mau membuka cabang perusahaan baru di Bandung, dan saya dipercayakan untuk menjadi kepala cabang. Bayangkan, saudara, cuma 1 tahun lebih saya bekerja di perusahaan itu, kemudian saya dipromosikan menjadi kepala cabang. Ya, padahal itu adalah perusahaan keluarga di mana kebanyakan cabang-cabang itu dipegang oleh keluarga. Dan saya bukan keluarga, tetapi karena Tuhanlah saya dipercaya oleh yang punya perusahaan. Nah, saya mulai memakai Vespa, waktu itu kendaraan Vespa, dan kemudian meningkat karena di sana waktu itu di Bandung booming ya dengan tekstil garment ekspor dari sana, dan kami sebagai perusahaan pelayaran cukup dibutuhkan. Nah, kemudian tak lama kemudian saya dikirim mobil, ya kendaraannya jadi dari kendaraan Vespa, kemudian saya membawa kendaraan mobil. Dan gaji saya dinaikkan waktu itu sampai Rp550.000. Cukup lumayan lah. Waktu itu saya masih muda dan saya masih belum menikah. Nah, pada tahun 1992 ada masalah di kantor pusat, ya, di mana antara bos dengan bos, saya orang Singapura dengan owner perusahaan, ya mereka ada masalah. Dan saya diajak oleh bos Singapura untuk buka perusahaan baru. Suatu opportunity yang besar buat saya, tetapi juga dilema karena saya baru 1 tahun menjalankan tanggung jawab sebagai kepala cabang. Dan ini adalah critical decision yang saya harus buat. Saya berdoa, saya bergumul juga. Akhirnya saya putuskan untuk ambil opportunity tersebut. Tetapi dengan kondisi saya akan serahkan tanggung jawab saya setelah ada penggantinya. Maka dengan baik-baik saya resign dan saya sampaikan kepada bos saya, ya kan. Tapi sebelum saya berjanji bahwa saya tidak akan tinggalkan sebelum ada pengganti. Ya. Dan kemudian bos saya kirimkan keluarganya yang ada di Semarang, dan saya kemudian train sampai akhirnya pengganti saya itu sudah siap. Baru setelah itu saya meninggalkan perusahaan itu. Dan mulailah kita dengan perusahaan baru, ya pada tahun 1992 juga, ya kita buka perusahaan dimulai dengan 5 orang dan kapital dimodali oleh 100% bos Singapura, dan saya hanya diberikan saham kosong pada akte perusahaan. Puji Tuhan, berkat doa dan kerja yang sungguh, ternyata perusahaan berhasil berkembang dan mencapai target. Ya. Kemudian pada tahun 1994 saya menikah. Ya, saya menikah dengan istri saya, itu satu kantor, ya, di mana dia pegang keuangan. Kemudian kami membeli rumah di Bekasi, yaitu tipe 45 waktu itu, dengan cicilan KPR. Saya dan istri bersama-sama bekerja sama membayar cicilan tersebut. Ya, kami berdua tetap bekerja dan mengatur keuangan dengan baik. Istri saya adalah seorang akunting yang dia sangat baik dan ketat dalam hal keuangan. Sementara saya adalah seorang marketing yang juga kadang harus direm pengeluaran. Jadi memang kuncinya adalah kita harus bekerja sama. Suami istri harus pandai-pandai mengelola keuangan. Kemudian pada tahun 1995, saya mendirikan anak perusahaan baru. Dan saya fokus
dengan perusahaan yang baru ini. Sementara saya tetap stay di perusahaan holdingnya. Nah, kita ingat pada tahun 1998 itu terjadi krisis moneter, ya. Bagaimana banyak bank yang crash, kemudian harga barang meningkat, dolar waktu itu dari 3.400 naik melejit menjadi 16.400, dan kemudian kerusuhan terjadi. Tetapi perusahaan kami tidak terpengaruh, ya. Pada saat itulah orang banyak ketakutan, dan kami kemudian waktu itu di kantor kami membuat kumpulan anak-anak Tuhan. Saya bilang mari kita berdoa, dan saya ajak berdoa, dan akhirnya menjadi sebuah persekutuan doa, saudaraku. Nah, itulah cikal bakalnya waktu itu kita buat persekutuan doa kantor yang sampai hari ini dilayani oleh More. Dahulu adalah Blessing Open Marketplace. Nah, saudaraku, dulu bukan Blessing Open Marketplace, tapi dahulu adalah saya ingat BOF, ya, Bethany Office Fellowship. Ya. Nah, saya akan share ini bagaimana persekutuan doa yang kami kritis waktu itu. Nah, saudaraku, disitulah ternyata memang kondisinya kita butuh Tuhan, ya. Dan buat saya, persekutuan doa itu kita adakan setiap minggu. Itu adalah merupakan mezbah doa saya di kantor, ya. Dan itu juga tempat pelayanan saya untuk mengadakan ibadah, menghadirkan Tuhan di kantor, dan bisa menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kantor di mana saya bekerja. Cukup banyak, saudara, waktu itu awal-awal kita buka sampai 40-50 orang, sampai bahkan lebih daripada mungkin 70 orangan waktu itu awal-awal, saudaraku. Nah, itulah, saudaraku, kita perlu mengandalkan Tuhan. Dan saya sangat percaya ketika kita mengenal Tuhan, bekerja dengan sungguh dan jujur, maka berkat Tuhan ditambah-tambahkan atas kita. Dalam pekerjaan kita, dalam perusahaan kita di mana bekerja, pasti Tuhan berkati. Ya. Nah, saudaraku, kemudian kami perusahaan berkembang terus, dan sampai saat ini ya kurang lebih 300 orang ya karyawan, dan keuntungan perusahaan yang ada diinvestasikan kembali untuk membuka perusahaan baru dan juga kantor cabang yang baru. Buat saya, prinsip kerja itu adalah do the best, honest, and trust. Ya. Lakukan yang terbaik, jujur senantiasa, punya integritas, dan kita percaya akan Tuhan. Nah, ini kira-kira kantor saya di mana saya bekerja, ya. Karena kembali kepada hal yang kecil dahulu, saudara. Ya, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia akan diberikan perkara yang besar, saudara. Nah, bagaimana ya kita mengalami financial freedom? Ya, jangan berhutang. Mengenai financial freedom, yang pertama, doa dan minta hikmat Tuhan dalam mengelola keuangan. Yang kedua, upayakan jangan berhutang. Ya, sekarang kita banyak kartu kredit dan lain sebagainya, tolong dijaga itu. Yang ketiga adalah mengatur pengeluaran dan pendapatnya seimbang. Dan yang keempat, itu investasikan buat masa depan. Demikian sharing dari saya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.